Dari 55 kali itu, hampir 35 kali lebih terbakar, nggak selamat lah sampai di akhir tahun. Terus sisanya ya sukses berdiri tanpa terbakar sampai akhir tahun, dan sisanya lagi berdiri masih ada sampai akhir tahun tapi dalam keadaan rusak. Hai Godmot, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang sebuah tradisi unik nih sebelum Natal. Nah, kalau biasanya di beberapa negara yang sudah lumrah itu kan ya tradisinya memasang pohon Natal, menghias rumah dengan ornamen-ornamen Natal, lalu bertukar kado, atau memasak cookies lah untuk Natal nantinya. Nah, tapi di satu negara ini ada tradisi unik nih, ada sebuah pajangan yang harus ada di Natal. Jadi ini udah lama, tradisi ini udah lama terjadi, dan ada cerita unik juga nih di balik si pajangan ini. Kira-kira negara apa dan apa sih yang mereka pajang dan tradisinya seperti apa? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, tradisi unik ini berasal dari negara Swedia, tepatnya di sebuah kota kecil bernama kota Gaule. Tradisi ini bernama Gaule God atau kambing Gaule. Nah, diceritakan Gaule God ini merupakan salah satu ornamen tradisional Natal di daerah Swedia yang terbuat dari jerami, di mana nantinya pajangan ini akan diletakkan di alun-alun kota Gaule tersebut. Pajangan kambing ini merupakan presentasi raksasa dari kambing Yule Swedia. Nah, apa itu Yule? Yule ini merupakan sebuah festival pertengahan musim dingin orang-orang Jermanik yang melibatkan sebuah pesta pengorbanan, lalu nantinya diserap menjadi perayaan Natal. Nah, di mana orang-orang pagan Jermanik ini merayakan pesta Yule ini biasanya di akhir Desember sampai awal Januari. Nah, biasanya orang-orang Swedia itu menyebut kambing Gaule ini dengan sebutan Gauleboken. Nah, si Gauleboken ini ya, menurut sejarahnya, itu akan didirikan setiap tahun pada hari pertama persiapan Natal. Jadi pada saat persiapan Natal itu si Gauleboken ini di Swedia sudah mulai didirikan. Nah, biasanya menurut kalender Kristen Barat, itu Gauleboken ini dibuat dari akhir November atau awal Desember. Nah, untuk kedepannya kita panggil si kambing Gaule ini sebagai Gauleboken aja ya. Jadi si Gauleboken ini pertama kali ada di tahun 1966. Nah, pada tahun 1966 ini ada seorang konsultan periklanan nih bernama Stig Gaulen, di mana dia itu mengemukakan sebuah ide. Dia pengen membuat kambing Yule Swedia tradisional itu menjadi ukuran raksasa dan diletakkan di alun-alun. Nah, jadi terciptanya si Gauleboken ini ya dari idenya si Stig Gaulen ini. Nah, karena idenya si Stig Gaulen ini itu sudah disetujui oleh masyarakat di kota Gaule itu, akhirnya dia membuat nih desain Gauleboken ini. Nah, karena udah dibuat desainnya, dia memberikan desain ini kepada adiknya bernama Jørgen Gaulen. Nah, si Jørgen Gaulen ini merupakan kepala pemadam kebakaran di daerah tersebut. Nah, karena nantinya si Gauleboken pertama ini akan dieksekusi atau dikerjakan oleh beberapa tugas pemadam kebakaran. Jadi ya udah sekalian aja gitu, adiknya yang si saudara laki-laki Stig Gaulen ini yang mengerjakan. Kenapa pemadam kebakaran yang mengerjakan? Karena kebetulan stasiun pemadam kebakaran lah yang paling dekat tempatnya dengan alun-alun kota Gaule itu. Jadi ya udah sekalian aja karena tempatnya memang dekat dan memang nanti di sana akan diletakkan si patung kambing Gaule ini. Ya udah sekalian yang ngerjain para petugas pemadam kebakaran saat itu. Akhirnya setelah dikerjakan oleh para petugas pemadam kebakaran tersebut, si Gauleboken pertama ini rampung atau selesai di tanggal 1 Desember tahun 1966. Dan si Gauleboken ini dibiayai oleh seseorang bernama Harry Strom. Karena sudah selesai di tanggal 1 Desember tahun 1966, lalu dipajanglah di alun-alun kota Gaule tersebut. Nah, karena udah dipajang nih, dari tanggal 1 Desember nih ya, sampai akhir tahun, oke lah, masih baik-baik aja nih pajangan tersebut, si Gaulebokennya. Tapi di akhir tahun, pada malam tahun barunya, itu entah siapa yang salah, ku tak tahu, yang melakukan hal ini, si
pajangan golebokan itu dibakar oleh seseorang, dan akhirnya seseorang ini sudah ditangkap lalu dihukum. Nah, karena untuk mengerjakan golebokan ini tuh memerlukan biaya yang lumayan banyak, sampai akhirnya si kambing golebokan itu diasuransikan, dan akhirnya si Strom ini mendapatkan uangnya kembali lah karena asuransi tersebut. Karena kejadian malam tahun baru pada tahun 1966 tersebut, karena terbakarnya si golebokan ini, jadinya tahun-tahun berikutnya malah banyak orang yang berusaha untuk membakar si golebokan ini. Kenapa gitu ya? Padahal ya tujuan awalnya tuh nggak ada nih yang namanya bakar-membakar gitu. Tapi ya tahun-tahun berikutnya orang-orang itu malah berusaha untuk membakar si pajangan golebokan ini. Oh ya Goodmood, tinggi dari si golebokan itu adalah 13 meter atau 43 kaki, panjangnya sekitar 7 meter atau 23 kaki, dan beratnya itu sampai 3 ton. Lumayan berat juga ya. Karena kejadian di tahun 1966 yang terbakarnya golebokan itu, padahal itu golebokan pertama, jadinya ya tahun-tahun berikutnya itu orang-orang kan pengen nih terus membakar golebokan itu. Ya sebenarnya tradisi awalnya itu nggak ada tuh yang namanya bakar-membakar golebokan. Jadi golebokan ini memang dibuat sama lah halnya seperti pohon Natal yang dibuat memang untuk dipajang, entah itu di rumah masing-masing atau di alun-alun kota besar. Golebokan ini pun seperti itu. Jadi dibuat memang untuk dipajang dari persiapan Natal sampai di akhir tahun nanti. Sampai di bulan Januari lah. Nanti ya udah akan dilepas kembali. Pajangannya ya udah gitu aja gitu sebenarnya, nggak ada yang namanya istilah bakar-membakar, karena kambing ini merupakan simbol Natal tradisional di suku Skandinavia. Kenapa kambing ya? Memang apa namanya, pajangan khas lah ala Skandinavia gitu. Nah, tapi ya karena kejadian itulah banyak jadinya orang-orang yang berusaha membakar. Dikiranya mereka pikir orang-orang lah di luar Swedia atau orang-orang yang nggak tahu mengira bahwa ya pembakaran golebokan ini merupakan salah satu tradisi di Swedia ini, padahal enggak gitu, padahal nggak ada nih istilah bakar-membakar. Sampai nih Goodmood ya, anggaplah dari tahun 1966 nih sampai tahun 2001 kemarin, itu udah 55 kali lah jadinya ya si kota Gole ini membuat pajangan golebokan ini. Dari 55 kali itu, hampir 35 kali lebih si golebokan ini terbakar, nggak selamat lah sampai di akhir tahun. Terus sisanya ya sukses berdiri tanpa terbakar sampai akhir tahun, dan sisanya lagi berdiri masih ada sampai akhir tahun tapi dalam keadaan rusak. Segitu apa ya pengennya orang membakar golebokan ini. Dan semenjak tahun 2001-an itulah pemerintah kota setempat itu sampai membuat petugas untuk menjaga khusus patung golebokan ini agar tidak ada lagi yang kayak berusaha lah sengaja gitu membakar si golebokan ini. Nah, ada nih contoh Goodmood ya, di tahun 2001 itu ada wisatawan asing asal Amerika Serikat yang tidak diketahui namanya. Dia itu sengaja membakar golebokan karena mengira ya pembakaran golebokan itu karena dia mengira bahwa pajangan golebokan ini memang sudah seharusnya dibakar, atau dia menganggap kayak pembakaran golebokan di daerah tersebut itu legal, padahal enggak gitu loh, karena dia nggak tahu sih sebenarnya. Jadi dia tuh ditangkap sama petugas, akhirnya dia tuh dihukum, dia denda 10.000 US dollar atau saat itu sekitar 135 juta dan penjara 2 minggu. Jadi setelah dia di penjara sudah bebas, itu akhirnya dia balik ke negaranya dia, yaitu Amerika Serikat. Nah, saking seringnya ya banyak orang yang mencoba untuk membakar, yaitu mereka tuh mengira ini tuh termasuk dalam tradisi. Mungkin karena banyak yang nggak tahu juga ya, jadi karena kalian nih sekarang yang udah nonton aku cerita kayak gini, mungkin siapa tahu nanti kalian mau ke Swedia terus kalian ngelihat golebokan ini, jangan deh kalian bakar, karena memang pada tradisi awalnya atau basicnya lah ya, dia itu nggak dibakar, memang pajangan gitu aja, pajangan pada saat Natal gitu. Berarti kalau si golebokan ini dibakar, nggak ada dong di akhir tahun. Nah, sekarang tergantung nih Goodmood, dibakarnya itu di tanggal berapa. Nah, karena seperti yang aku bilang tadi kan si golebokan ini tuh diletakkan di alun-alun kota Gole. Nah, di sekitaran alun-alun itu memang ada stasiun pemadam kebakaran. Jadi sebenarnya kalau misalnya si golebokan ini dibakar oleh seseorang, itu pemadam kebakaran cepat memadamkan apinya. Tapi tetap aja golebokan itu akan terbakar dengan cepat karena memang bahan pembuatan dari golebokan ini adalah barang-barang yang mudah terbakar seperti jerami, daun pinus, dan juga sedotan gitu. Jadi kan gampang merambat lah, cepat dia hangusnya. Nah, kalau orang yang membakar golebokan ini sebelum tanggal 13 Desember, jadi sebelum tanggal 13 Desember nih ada yang membakar golebokan. Jadi kan udah
padamin apinya sama pemadam kebakaran. Yang penting kerangkanya itu masih berbentuk kambing, itu nantinya akan dirakit ulang atau diperbaiki lah sampai ke bentuk semula. Yang penting si golebokan ini sudah jadi sebelum tanggal 25 Desember, Natal dan Tahun Baru itu. Jadi masih bisa kalian ngelihat golebokannya di akhir tahun. Tapi kalau misalnya orang yang membakar itu setelah tanggal 13 Desember, ya jadinya yang penting petugas pemadam kebakaran itu bisa memadamkan api walaupun nantinya nggak akan dirakit lagi. Karena merakit golebokan ini kan juga perlu waktu. Orang-orang di Skandinavia, orang-orang di Swedia itu kan juga punya kegiatan lain lah, nggak cuma ngerakit ini aja, persiapan Natalnya. Jadi kalau setelah tanggal 13 Desember, ya udah akan dipadamin aja apinya, tapi nggak dirakit ulang. Yang penting masih berbentuk kambing lah. Jadi maka tadi aku bilang dari 55 kali pembuatan golebokan ini, ada yang memang sedikit sukses sampai akhir tahun, berdiri sempurna, ada yang dia masih berdiri tapi dalam keadaan rusak. Nah, dalam keadaan rusak inilah berarti yang membakar golebokan ini setelah tanggal 13 Desember. Gitu. Jadi rawan banget memang si golebokan ini. Kasihan ya. Nah, ada yang unik nih Good Mood di tahun 2006 yang dilakukan oleh pemerintah di daerah Gole ini. Dimana di musim Natal 2006 itu kan peringatan 40 tahun berdirinya kambing Gole ini. Jadi pemerintah itu membuat acara dan itu kan bertepatan di tanggal 3 Desember tuh. Jadi kota tersebut itu mengadakan perayaan besar untuk menghormati kambing Gole ini. Nah, karena untuk memperingati 40 tahun kambing Gole ini, pemerintah itu membuat kambing tahan api namanya, yang dibuat dari bahan fiber protector fireproof. Ini merupakan zat tahan api yang digunakan di pesawat terbang. Jadi saking inginnya pemerintah mempertahankan si kambing Gole ini sampai dibuat dia itu fireproof gitu. Tapi ya walaupun pemerintah sudah melakukan usaha tersebut, ya kambing itu kembali rusak dan hancur pada tahun 2016 tanggal 27 November. Jadi seorang pelaku itu membakar si golebokan ini dengan bensin, padahal baru aja beberapa jam diresmikan berdiri. Gitu, jadi baru dibuat itu langsung dibakar beberapa jamnya dengan bensin. Nah, setelah beberapa tahun berlangsung, itu kembali lagi nih si golebokan itu terbakar di tanggal 17 Desember 2021 kemarin. Jadi di tahun 2021 ya golebokan itu terbakar dan ya udah nggak sukses gitu berdiri sampai akhir tahun. Mungkin kalian bertanya-tanya nih Good Mood, kok kambing sih yang menjadi simbol Natal di Swedia? Nah, hal ini tuh kembali lagi ke asal-usul kambing Yule di festival pagan kuno. Jadi di Swedia, orang-orang menganggap kambing Yule itu sebagai roh tak terlihat yang akan muncul beberapa saat sebelum Natal untuk memastikan bahwa persiapan Natal ini tuh sudah dilakukan dengan benar. Nah, selain itu, kambing itu juga merupakan simbol kehangatan, kedermawanan, dan juga kelimpahan di Swedia. Jadi, si kambing Yule raksasa ini atau si golebokan ini tuh dipajang, itu agar ya saat di musim dingin itu masyarakat di sana itu akan tetap hangat dan tetap dilimpahi keberkahan gitu. Selain itu juga kan Swedia ini mengambil budaya dari Skandinavia, yaitu mitologi Nordik. Nah, di mana di mitologi Nordik, kambing ini kan merupakan kendaraannya si dewa petir atau Thor. Jadi, ya memang ini simbol dari Natalnya mereka gitu. Nah, gimana nih menurut kalian Good Mood tentang salah satu tradisi yang sebenarnya salah kaprah sih ya? Kenapa kok banyak yang mengira kalau si kambing Gole ini harusnya dibakar dan memang merupakan salah satu tradisi, padahal bukan tradisinya. Jadi ya mungkin karena ya sedikit orang yang tahu dan cerita-cerita yang beredar, karena kan di awal berdirinya si kambing ini itu memang terbakar gitu. Padahal nggak itu tujuannya gitu loh. Jadi ya menurutku harusnya sih kita lebih banyak bertanya dengan orang-orang terdahulu seperti apa sih sebenarnya tradisi ini di awal, biar nggak kita itu terus mengira ya tradisinya itu memang harusnya dibakar gitu, enggak gitu sih. Jadi semoga setelah aku sampein ini kalian jadi tahu kalau ya tradisi itu tradisi di Swedia, pajangan kambing Yule raksasa ini memang harusnya dipajang aja, nggak dibakar gitu. Oke?
Jadi siapa tahu kalian pengen main nih nanti ke Swedia kan, terus kalian ketemu sama kambing Yule raksasanya gitu. Jadi ya jangan dibakar ya, jangan mencoba untuk membakar, oke? Nah, semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!